Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita 3 hal. Sil mangqata'aka, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Yang kedua, wa'ti man haramaka, berilah kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepadamu. Dan yang ketiga, wa'fu man dhalamaka, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama sil mangqata'aka, satu keistimewaan bagi seseorang yang mau merajut kembali kepada orang yang memutus silaturahim kepadamu. Kita berbuat baik kepada seseorang karena orang lain berbuat baik kepada kita. Itu hal yang biasa. Akan tapi satu istimewa, yaitu ketika ada orang yang memutus silaturahim kepada kita, namun kita mau mengawali untuk bersilaturahim kepadanya. Kita mengawali untuk menyambung silaturahim kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam masuknya rizki kepadanya, rizki yang didapatnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya serta umurnya diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup yang ada pada dirinya, umur yang diberikan oleh Allah kepadanya selalu diberikan keberkahan. Ini yang disebut dengan dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah. Maka pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah silaturahim. Jika silaturahim itu terputus, maka mulailah dirimu untuk memulai dengan silaturahim. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh istimewa bagi orang yang bisa menyambung kembali silaturahim. Dia memulai kembali silaturahim kepada keluarga, kepada saudara, serta kepada teman-temannya. Yang kedua, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu keistimewaan, wa'ti man haramaka, berilah kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepadamu. Berikan sedekah kepada orang yang tidak mau bersedekah kepadamu. Berikan ucapan baik kepada orang yang tidak mau
berucap baik kepadamu. Dalam pengertian kita berbaik kepada orang, kita memberi kepada orang, kita melakukan hal yang disukai oleh orang ketika orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada kita, memberikan kebaikan kepada setiap orang yang mana orang tersebut berbuat tidak baik kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, dan yang terakhir, pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, wa'fu amman dzalamaka, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Dan ini adalah akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Muslim, apa yang kita contoh? Tidak ada yang bisa kita contoh di dunia ini kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak sejarah, dalam banyak peristiwa, dan dalam banyak kejadian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh kepada kita untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepada kita. Oleh karena itu, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa yang disebut dengan peristiwa di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau akan dibunuh oleh seorang pemuda kafir, namanya yang dikenal dengan Du'sur. Saat itu orang kafir mau membunuh kepada Rasulullah, diacungkan kepala di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pedangnya. Kemudian dia berkata, "Mayyamna'uka minni ya Muhammad." Pemuda tadi mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, ketika pedangku sudah di atas kepalamu, siapa yang bisa menghalangimu, yang bisa menghalangiku dari pedangmu ini? Siapa, wahai Muhammad, yang bisa menolongmu dari pedangku ini?" Dengan tenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Allah." Wahai Du'sur, wahai pemuda, bahwasanya yang menolongku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, mendengar jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda tadi gemetar, keringat dingin berkecucuran karena takut dan tidak berdaya. Sembari saat itu terlepaslah pedang yang ada di tangannya. Melihat keadaan itu, kemudian Rasulullah mengambil pedang dari Du'sur, dari pemuda kafir itu, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Du'sur, kepada pemuda tadi, "Saat ini wahai Du'sur, siapa yang bisa mencegahmu, menolongmu dari pedang yang aku bawa ini?" Dia pun mengatakan, "La, tidak ada wahai Muhammad, kecuali engkau mau memaafkanku." Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar jawaban seperti itu, di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan apapun yang beliau inginkan. Akan tetapi karena sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berbuat salah, kemudian dia tidak mampu untuk melakukan kezalimannya, dia tidak mampu melakukan apa yang diinginkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk membalasnya.
Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dari orang yang mau menzalimi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dengan mudahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membalas kepada duksur, kepada orang yang mau menzaliminya. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh-contoh peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya mampu untuk membalas kezaliman kepada orang yang berzalim kepada beliaunya, akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasulullah lebih memilih untuk memaafkan di saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan untuk pembalasan. Dalam peristiwa hijrah ke Taif dan yang lainnya, Rasulullah menunjukkan sifat pemaafannya kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kami hormati, di akhir sesi pesan kami, jika ada orang yang berbuat zalim kepadamu, jika ada orang yang berbuat salah kepadamu, maka ingatlah akan dua hal. Pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila mana ada orang yang berbuat zalim kepadamu, mengganggu hakmu, melakukan perbuatan tidak baik kepadamu, maka ketahuilah husnudzon billah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabulkan doa-doamu, akan tetapi syarat untuk terkabulnya doa belum ada pada dirimu. Oleh karena itu Allah mengirimkan seseorang untuk berbuat zalim kepadamu dengan harapan dirimu menjadi orang yang terzalimi, menjadi orang yang mazlum. Oleh karena itu pada saat kau dizalimi seseorang, yang pertama maafkanlah. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang baik. Ingat, doaul mazlum mustajabah. Pada saat itu dirimu menjadi orang yang terzalimi, statusmu menjadi orang yang terzalimi, dan doanya orang yang terzalimi itu mustajabah. Sekali lagi, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Selanjutnya berdoa kepada Allah. Pada saat itu pula doa-doa yang baik. Demikian, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.